Ad-darsul rabi' at-tarkib. Al-fi'lu wal fa'il. Al-fi'lu kata kerja, wal fa'il dan subjeknya. Kalau di beberapa pertemuan kemarin materi kita adalah tentang mubtada dan khobar, lalu ada kana dan inna yang masuk pada mubtada khobar itu, yang merubah keadaan mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu sendiri dalam bahasa Arab itu salah satu bentuk kalimat ya. Jadi kalau kalian membuat kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua kemungkinan, dengan bentuk mubtada dan khobar atau yang kita kenal dengan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim ya, di mana mubtada itu kan isim itu. Lalu kemungkinan kedua ketika kalian membuat kalimat itu dengan bentuk jumlah fi'liyah ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu berarti kalimat yang diawali dengan fi'il ya, fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu konsepnya itu semacam ini, al-fi'lu wal fa'il. Jadi pertama itu kata kerja, lalu setelah kata kerja ada fa'ilnya, ada pelakunya. Nah, oke, mari kita lihat ya. Apa sih sebenarnya nanti yang akan kita ingin ketahui dari materi fi'il dan fa'il ini? Ya, pertama tentu nanti sebenarnya ada penjelasannya, tapi ini untuk gambaran awal saja, bahwa harus ada kesesuaian antara fi'il kata kerja dan fa'il pelaku. Ya, sebagaimana juga dalam bahasa Inggris misalnya antara verb kata kerjanya dengan subjeknya itu kan juga harus ada kesesuaian. Misalnya kalau pelakunya itu she, he, it gitu kan, itu verbnya itu harus ditambah dengan s ya, s atau es gitu. Nah, kalau ayu wide itu tanpa gitu kan, tanpa s gitu ya. Nah, juga sama dalam bahasa Arab, pelakunya orangnya laki-laki atau perempuan, satu orang, dua orang atau banyak, itu akan mempengaruhi juga bentuk kata kerjanya gitu. Jadi sebenarnya ndak rumit amat kok. Kita nanti lihat ini dalam contoh-contoh ini nanti akan terlihat polanya ya, mudah saja sebenarnya. Oke, coba lihat ya di bagian A. Zahaba at-talibu ilal fasli. Terus yang bawahnya zahaba at-talibani ilal fasli. Bawahnya lagi zahaba at-talibuna ilal fasli. Di bagian A ya. Oke, yang di garis bawah ini adalah fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Zahaba itu kata kerja, terus at-talibu, at-talibani, at-talibuna itu sebagai subjeknya. Kita lihat dari tiga contoh ini, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ada pada subjeknya. Apa perbedaan subjek yang dimaksud? Misalnya kalimat pertama, zahaba at-talibu, ini subjeknya adalah satu orang laki-laki. At-talibu itu kan berarti siswa satu yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan ada tak marbutohnya, at-talibatu itu. Lalu yang kedua, at-talibani ya, ada dua orang siswa laki-laki. At-talibuna ada banyak, tiga atau lebih siswa laki-laki yang dhahaba, yang pergi gitu kan. Tapi ternyata meskipun ada perbedaan pelakunya, satu orang, dua orang, tiga orang atau banyak, itu fiilnya, kata kerjanya tetap sama bentuknya, dhahaba.
Zahabat tolibu, zahabat tolibani, zahaba at-tolibuna. Ya kan? Coba kita lihat untuk yang perempuan ya. Kalau orang perempuan yang bawahnya ini. Zahabat at-tolibatu ilal fasli. Zahabat at-tolibatani ilal fasli. Zahabat at-tolibatu ilal fasli. Di sini juga sama. Memang berbeda subjeknya, satu orang, dua orang, banyak, tapi kata kerjanya tetap sama, baik itu pelakunya satu orang, dua orang, atau banyak. Kalau perempuan memang ditambah dengan tak di bawahnya. Kalau laki-laki tadi kan zahaba, kalau perempuan zahabat. Nah, ini harus ada kesesuaian antara laki-laki dan perempuannya ya. Tapi untuk jumlahnya ternyata tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi hanya laki-laki perempuannya. Ini juga sama. Coba kita lihat yang bagian B. Apa bedanya? Bagian B, at-talibu dhahaba ilal fasli. At-talibani dhahaba ilal fasli. At-talibuna dhahabu ilal fasli. Ya, kita lihat. Ini masih pola kalimatnya sama, pelakunya itu di kalimat pertama satu orang, kalimat kedua dua orang, kalimat ketiga banyak, laki-laki. Nah, yang digaris bawah ini kata kerjanya. Ternyata perbedaannya adalah kalau kata kerjanya itu diletakkan setelah subjek, baru ada perbedaan sesuai dengan jumlah pelakunya, ya kan? Kalau at-talibu zahaba, ya. Kalau at-talibani dua orang ditambah alif zahaba. Nanti ini bisa kalian rubah kata kerjanya dengan kata kerja apapun bisa. Tapi yang terpenting adalah perbedaannya kalau pelakunya dua orang ditambah alif belakangnya. Jadi bisa jadi misalnya kata kerjanya roja'a. Kalau dua orang pelakunya berarti roja'a gitu. Lalu kalimat yang ketiga, at-talibuna, siswa laki-laki banyak, zahabu, yang mereka pergi. Nah, ternyata di sini ditambah wawu dan alif. Zahabu, fa'alu, roja'u, akalu, itu kalau pelakunya banyak. Ya. Jadi dari ini kita bisa melihat pola yang sangat mudah sebenarnya kita kenali. Jadi kalau kata kerja itu berada terletak setelah subjeknya, maka harus berubah sesuai jumlah pelakunya berapa. Tapi kalau kata kerjanya itu berada di depan sebelum kata kerja, sebelum subjek, maka perubahannya hanya dalam laki-laki atau perempuannya saja, ya kan? Zahabat gitu. Kalau pelakunya laki-laki, baik itu satu, dua atau banyak, kata kerjanya di depan ya tinggal zahaba, fa'ala, roja'ah, akala. Kalau pelakunya perempuan, baik satu, dua atau banyak, ya tinggal fa'alat, zahabat dan lain sebagainya. Tapi kalau kata kerjanya itu terletak setelah subjek, maka perubahannya semacam ini. Jadi kalau satu orang laki-laki pelakunya zahaba. Kalau dua orang laki-laki tolibani, ingat ya ada alif nun, itu mengindikasikan kalau itu pelakunya dua orang. Maka tinggal ditambah alif zahaba. Terus at-tolibuna, berarti ada wawu nun di belakangnya ini, berarti mengindikasikan dia pelakunya banyak laki-laki, ya. Maka zahabu. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan kalau satu tolibatu zahabat. Kalau dua orang perempuan tolibatani, ya taknya ini sebagai indikasi kalau dia perempuan. Maka tambahannya bukan hanya alif tapi ada taknya juga karena pelakunya perempuan. Zahabata. Lalu kalau pelakunya perempuan banyak, oh ternyata agak berbeda dengan yang kalau pelakunya laki-laki banyak. Kalau laki-laki banyak tadi tambahannya kan wawu alif. Kalau perempuan banyak pelakunya tambahannya adalah baknya disukun terus tambah nun dahabna. Ya. Ini berlaku untuk
model kata kerja yang lain juga. Misalnya akala, berarti kalau pelakunya perempuan banyak, at-thalibatu akalna gitu. Akalna, zahabna, fa'alna, rojakna, ya. Udah semacam itu saja. Udah kan? Nah, ini adalah kata kerja bentuk lampau atau yang kita kenal dalam bahasa Arab namanya fi'lul madhi. Al-fi'lu fi'lul madhi. Fi'il madhi. Fi'il kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan lampau sudah dilakukan. Nah, lantas bagaimana kalau kata kerjanya itu kata kerja yang sekarang hadir wal mustaqbal ya, atau kita kenal namanya fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari' gitu. Maka semacam ini juga. Kalau tadi dhahaba, laki-laki satu, itu kan dhahaba gitu ya. Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' itu laki-laki satu, itu yadhabu pakainya. Dhahaba, yadhabu. Yaf'alu, ya. Ya'kulu, yadhabu gitu. Jadi ada ya di depan, ya ada ya-nya. Ya-nya itu menunjukkan kalau dia laki-laki. Nah, sama kalau kata kerjanya di awal kalimat, maka perubahannya hanya ada pada itu kata kerja untuk laki-laki atau perempuan gitu saja. Kalau laki-laki awalannya ya, yadhabu, ya, yadhabu talibu, yadhabu talibani, yadhabu talibuna. Kalau perempuan diawali dengan tak, tadhabu talibatu, tadhabu talibatani, tadhabu talibatu. Nah, ya kan? Mudah kan? Pokoknya kalau kata kerjanya di depan fi'il mudhari' laki-laki maka diawali dengan ya. Kalau perempuan diawali dengan tak. Tidak peduli itu subjeknya, pelakunya satu orang, dua orang atau banyak. Itu kemungkinannya hanya dua itu. Yadhabu, yakulu, yaf'alu dan lain sebagainya, atau tadhabu, takulu, tarji'u, apalagi tadribu, tasma'u gitu, pakai tak kalau perempuan pelakunya. Tapi sama juga dengan fi'il madhi tadi, kalau kata kerja terletak setelah subjeknya, atau ini sebenarnya bentuk bentuk mubtada khobar. Jadi khobarnya berbentuk fi'il ini yadhabu. At-talibu itu mubtada, yadhabu ilal fasli itu khobarnya. Nah, kalau kata kerjanya terletak setelah subjeknya, itu baru ada perubahan. Perubahannya juga tidak berbeda jauh dari yang atasnya tadi. Ya. Kalau at-talibu satu orang laki-laki siswa, maka yadhabu sama dengan yang bagian A. Yadhabu ya kalau laki-laki. Kalau at-talibani maka ditambah alif nun juga sama kayak subjeknya. At-talibani yadhabani. Nah, terus at-talibuna sama juga tambahannya adalah wawunun sebagaimana subjeknya yadhabuna. Nah, ada perubahan kalau kata kerja. Jadi kalau kata kerja setelah subjek perubahannya adalah laki-laki perempuannya atau dan juga banyak sedikitnya pelaku itu berubah ini ya. Begitu juga ketika pelakunya perempuan. Nah, kalau laki-laki tadi pelakunya laki-laki, kata kerja di depan maka yadhabu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tadhabu pakai tak. Ya, pakai tak. Tadhabu. Tadhabu talibatu, tadhabu talibatani, tadhabu talibatu. Ya, mau subjeknya itu ada fa'il ya, subjek itu fa'il. Mau fa'ilnya itu satu orang, dua orang atau banyak, itu kalau kata kerjanya di depan maka tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan terkait banyak sedikitnya pelaku. Perubahan hanya ada pada dia laki-laki atau perempuan, itu saja. Sedangkan jika kata kerjanya itu ada di tengah, sama
ada perubahan sebagaimana yang laki-laki tadi. Kalau pelakunya atau fa'ilnya satu orang, at-talibatu itu tadhabu. Kalau at-talibatani ditambahi alif nun juga tadhabani, ya kan? Tambah alif nun dari tadhabu jadi tadhabani. Kalau at-talibatu, nah ini agak berbeda sendiri. Diawali dengan ya, terus dengan ba disukun. Yadhabna. Nah, ini apa namanya? Kalau fiilnya fiil mudhari, pelakunya adalah perempuan banyak. At-talibatu yadhabna. Oke. Coba kita lihat keterangannya bagaimana. Pada susunan fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjek, ada beberapa kaidah yang berlaku. Di antaranya ialah antara fi'il dan fa'il harus sesuai dalam hal mudzakkar laki-laki dan muannasnya perempuannya, seperti contoh di atas ya. Apabila fi'il atau kata kerja didahulukan ya, ada di awal kalimat, didahulukan dari fa'ilnya, maka fa'il baik berbentuk isim mufrad, kata tunggal, isim tasniyah yang kata benda yang menunjukkan arti dua, isim jamak yang menunjukkan arti banyak, maka fi'il tetap berbentuk mufrad, tetap sama seperti kalau kata pelakunya satu orang, sebagaimana contoh bagian A. Nah, itu ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal pada tosa. Soalnya nanti akan begini. Kalau ini berarti tahlilul akhta ya, mencari mana yang salah. Nomor 1. Asya Khadijatu bintu Khuwailitin fi baiti ghaniyin. Nah, Asya itu kata kerja. Pelakunya adalah Khadijah. Ya. Khadijah ini padahal Khadijah itu perempuan. Maka kata kerjanya harusnya juga perempuan. Fi'ilnya juga harus perempuan. Fi'il untuk perempuan. Berarti Asya ini salah. Harusnya Asyat ada tak sukunnya di belakang. Ya, karena pelakunya Khadijah. Mengapa yang salah tidak Khadijahnya saja, yang diganti Khadijah? Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena ada kata bintu. Setelah Khadijah itu ada kata bintu yang tidak digaris bawah. Artinya kalau tidak ada garis bawahnya itu sudah pasti benar. Bintu itu artinya anak perempuan. Maka harusnya pelakunya atau fa'ilnya juga harus perempuan, ya kan? Masa Khadijah itu misalnya diganti laki-laki Hasan, Hasan bintu Khuwailidin, Hasan anak perempuan dari, ya itu kan tidak cocok. Namanya anak perempuan ya berarti pelakunya juga harus perempuan. Khadijah maka benar itu sudah. Yang salah adalah Asya. Kata kerja harus sesuai dengan pelakunya dalam hal laki-laki perempuannya. Ya, Asyats harusnya gitu. Nomor 2, ini kalau soal melengkapi kalimat titik-titik background. Nah, kita harus lihat kalau semacam ini yang jadikan fokus ya fiilnya dan fa'ilnya. Kalau di sini berarti ada kata titik-titik terus background. Oh, background ini kan sebagai subjeknya berarti kan. Nah, berarti harus dicari fiilnya. Pedomannya adalah background itu subjeknya, fa'ilnya itu laki-laki dan satu orang. Berarti kita harus cari fi'il yang sesuai untuk subjek atau fa'il laki-laki, yang kalau di pilihan ini kan berarti fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari tadi kalau subjeknya laki-laki itu diawali dengan ya kan berarti. Nah, mana yang diawali dengan ya? Yang diawali dengan ya itu yang dal la yastati'u. La-nya ini tidak dianggap saja, yang dihitungkan yastati'u. Kata kerjanya kan yastati'u.
ya. Nah, ya ini menunjukkan dia laki-laki satu orang. Jadi la yastati'u yang dal jawabannya. At-tadrib, takmilul jumlah. Oke, sekarang latihan. Titik-titik Salma ar-risalata liwalidayha. Oke, berarti ini juga disuruh nyari kata kerjanya. Fa'ilnya itu Salma. Salma itu nama perempuan. Berapa orang? Satu orang. Berarti kalau satu orang di sini pilihan jawabannya itu ada kata ba, kata bas, kata bena, kata bu. Ini adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia ada di depan, kemungkinannya ada dua, kata ba atau kata bats, iya kan? Kayak tadi, dhahaba dan dhahabats. Tergantung laki-laki atau perempuan subjeknya. Salma sebagai fa'il atau subjek itu perempuan, maka jawabannya harusnya adalah yang ba, kata bats. Ya. Nomor 2. Titik-titik at-tullabu. Pelakunya at-tullabu. Tullab itu laki-laki banyak. Tullab itu jamak dari tolib. Ya, memang ada jamaknya tolibun, tapi biasanya yang dipakai adalah at-tullabu. Ya, murid-murid. Nah, titik-titik itu berarti diisi dengan fi'il. Di sini yang disediakan pilihannya adalah fi'ilnya ada fi'il madhi. Karena fi'il madhi dan di depan, ya, berarti kita tidak perlu melihat perubahan atau banyak sedikitnya pelaku. Kalau kata kerjanya di depan sendiri, maka yang dilihat hanya pelakunya itu laki-laki atau perempuan. Ya kan? Kalau perempuan ditambahi ada tak sukunnya di belakang, gitu saja. Kalau tidak, kalau pelakunya laki-laki, berarti tanpa tak sukun di belakang. Nah, di sini yang benar, yang tanpa tak sukun adalah alif yang benar. Ihtamma. Ya. Bukan ihtammu, bukan ihtammi. Ya. Karena di depan. Beda halnya nanti, misalnya, yang di depan itu at-tullabu, lalu titik-titiknya setelah at-tullabu. Maka kalau kata kerjanya setelah fa'il, subjek, harus juga melihat, memperhatikan berapa jumlah subjeknya, tidak hanya laki-laki perempuannya. Jadi jumlahnya berapa, at-tullabu itu banyak, maka harusnya kalau titik-titik atau fi'ilnya itu berada setelah fa'il atau subjek, dia harus mengikuti laki-laki dan banyak, berarti jawabannya ba, kalau diawali dengan at-tullabu. Tapi kalau diawali dengan kata kerja, kemungkinannya hanya dua, laki-laki atau perempuan. Kita melihatnya fa'ilnya laki-laki atau perempuan, itu saja. Ya, kalau perempuan biasanya ditandai dengan tak sukun di huruf terakhirnya. Oke. Nomor 3. Titik-titik Fatimatu al-manadhiro. Oke, berarti kata kerja fa'ilnya Fatimah. Fatimah itu perempuan, berarti yang ada tak sukunnya. Oh, ternyata pilihan jawabannya semuanya belakangnya ada tak sukun. Angkalat, katabats, nadharat, qiraat. Berarti ini kita harus tahu maknanya, arti kalimatnya. Yang sesuai itu yang mana? Titik-titik Fatimatu al-manadhiro. Manadhir itu pemandangan. Al-khodro yang hijau-hijau. Asna'a di tengah-tengah. Safariha perjalanannya ilal jibali ke gunung. Titik-titik pemandangan berarti kata kerjanya apa yang sesuai? Melihat. Nah, melihat itu bahasa Arabnya adalah nadharat. Kalau akalat itu makan, katabats itu menulis, qiraat itu membaca. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang jim, nadharat. Nomor 4, titik-titik Hasanun ila baitihi fawajada akhahu naiman. Nah,
berarti Hasan, pelakunya laki-laki, berarti yang tidak ada tak sukunnya. Semuanya tidak ada tak sukun, berarti dilihat maknanya, harus tahu maknanya. Hasan ila baitihi, ke rumahnya. Biasanya kalau ke rumah itu apa? Pergi atau pulang? Ya, kalau ke rumah ya berarti pulang ya, tidak pergi ke rumah tapi pulang atau kembali. Nah, di sini dari 4 pilihan jawaban, dzahaba, fataha, ada, safara, itu yang berarti atau bermakna kembali atau pulang adalah ada, yang jim. Kalau dzahaba itu artinya pergi, fataha artinya membuka, safara artinya bepergian. Nomor 5, roja'a mahmudun ila baitihi. Ini sudah fi'il, roja'a fi'il, mahmudun fa'il, ya kan? Ila baitihi, ke rumahnya, wa titik-titik. Ya, wa ini kata kuncinya ada di wa. Wa ini adalah kata penghubung atau huruf ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ya penghubung. Nah, kalau ada wa ini berarti ada keserupaan dengan frase atau kalimat sebelum wa. Ya, bisa jadi keserupaannya itu pelakunya, bisa jadi keserupaannya adalah pada objeknya, ya gitu ya. Nah, di sini kalau titik-titiknya pilihan jawabannya itu ada akhbaro, akhbarat, akhbaru, akhbar. Nah, ini berkaitan dengan kata kerja. Berarti keserupaannya dalam hal fa'il. Fa'ilnya sama. Roja'a, telah pulang, mahmudun mahmud, ya, berarti mahmud laki-laki. Ila baitihi, ke rumahnya, wa titik-titik. Nah, berarti pelakunya laki-laki. Wa itu juga bisa dikatakan dia bisa merupakan awal juga ya, mengawali sebuah kalimat. Maka yang benar di sini adalah alif, akhbaro. Ya, bukan akhbarot karena pelakunya mahmudun laki-laki. Bukan akhbaru, ya. Akhbaru itu untuk laki-laki banyak, akhbarna untuk perempuan banyak ya. Padahal pelakunya mahmudun. Berarti jawabannya adalah alif. Nomor 6. Ikhtaro titik-titik. Wah, sekarang berarti ikhtaro ini fi'il. Berarti yang dicari adalah fa'ilnya. Ikhtaro, tidak ada tak sukun, berarti pelakunya harusnya laki-laki. Oke, yang mana? Alif ba jim dal. Alif al-walidi, al-walidu, al-walidaini, al-walid. Ini semuanya laki-laki gitu kan. Terus mana yang benar? Ini hanya ada perbedaan pada harokat pada huruf dal, huruf terakhirnya. Lalu yang benar yang mana? Yang benar adalah yang ba. Mengapa? Karena fa'il itu i'rabnya adalah rofa ya, sebagaimana yang sudah saya share ke teman-teman itu lewat Google Classroom itu kemarin. Itu fa'il itu tergolong isim ya, yang hukum atau i'rabnya rofa dengan tanda dhammah ya, kalau satu orang. Al-walidu ya, jawabannya yang ba. Karena dia fa'il maka al-walidu, bukan al-walidi, bukan al-walid, bukan walidaini. Nomor 7, wa fi yaumir rihlah wasola ya. Wasola itu kata kerja, berarti harus mencari pelakunya. Pelakunya yang mana? Alif al-musyrifu, atau ba al-musyrifin, atau jim al-musyrifi, atau dal al-musyrifun. Ingat, fa'il itu rofa ya. Kalau rofa itu hanya kemungkinannya adalah dia harokat akhirnya dhammah, atau ada alif nun ya, at-talibu, at-talibani, atau wawu nun, talibuna gitu kan.
alif nun, wawu nun atau dhammah, itu tanda dari rofa. Kan fa'il itu isim yang dibaca rofa. Berarti yang di sini yang benar adalah al-musyrifuna. Ya. Al-musyrifuna, bukan al-musyrifu, bukan al-musyrifina, bukan al-musyrifi, al-musyrifuna. Paham ya? Fa'il, diingat-ingat, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Ya, dilihat di apa yang kemarin saya share itu. Yang bagian bawah itu kan ada beberapa isim kata benda yang masuk pada golongan isim yang i'rabnya rofa. Ada mubtada, ada khobar, isim kana, khobar inna, fa'il ya. Ada kan di situ naibul fa'il gitu. Nah, ini fa'ilnya, fa'il. Maka kemungkinan huruf terakhirnya itu kalau tidak berharokat dhammah ya ada alif nun atau wawu nun. Nomor 8, dhahabat titik-titik. Oke, cari fa'ilnya. Dhahabat itu kata kerja fi'il madhi, ada tak sukun berarti harusnya fa'ilnya perempuan. Mana yang perempuan? Alif Hasan laki-laki bukan. Muhammad ba juga laki-laki bukan. Tolhah, oh ini ada tak marfutohnya. Atau Fatimah, wah yang jelas perempuan adalah Fatimah. Karena dari sejarah atau orang Arab itu Tolhah itu nama laki-laki meskipun ada tak marfutoh di belakang. Jadi ini pengecualian. Secara umum kalau ada kata benda kok diakhiri dengan tak marfutoh itu memang dianggap perempuan. Tapi pengecualiannya adalah ada misalnya nama Tolhah. Ya. Meskipun tak marfutoh tapi nama Tolhah itu nama untuk laki-laki. Maisarah. Maisarah itu ternyata di Arab di zaman Nabi itu ya khotimnya Sayyidah Khadijah itu laki-laki ya. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan. Yang jelas perempuan ya Fatimah, maka zahabat Fatimatu. Nomor 9, Budi titik-titik Budi. Budi ini nama ya, nama orang Budi. Budi ini laki-laki, berarti cari fi'il yang laki-laki, yang itu menunjukkan kata kerja untuk laki-laki. Oh ini ada yadrusu, tadrusu, yadrusuna, yadrusna. Oke, karena kata kerja di depan maka tidak melihat itu berapa orangnya. Yang dilihat adalah laki-laki atau perempuan. Pelakunya Budi, pelakunya laki-laki. Maka kalau fi'il mudhari' laki-laki pelakunya diawali dengan ya, maka yang benar adalah alif. Yadrusu. Ya. Kalau tadrusu itu untuk pelaku perempuan. Nomor 10, titik-titik Jami'ah Surakarta. Jami'atu. Tuh, oh itu berarti fa'ilnya Jami'atu. Ya, Jami'atu, maka itu perempuan, ya kan? Maka cari fi'il mudhari' atau kata kerja yang menunjukkan kalau dia perempuan. Ya, kalau perempuan diawali dengan tak kalau fi'il mudhari'. Maka dari 4 pilihan jawaban itu yang menunjukkan kalau itu kata kerja atau fi'il mudhari' untuk perempuan adalah yang tak, tadummu, ya kan? Diawali dengan tak, tadummu, Jami'atu Surakarta. Oke, sudah. Oke, silahkan tahlilul akhta ini dijadikan PR untuk dikumpulkan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.